Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hujan turun deras di luar jendela, mengaburkan pandangan matahari sore yang biasanya hangat. Aku duduk di kursi rias, menatap wajahku di cermin. Riasan pengantin yang menempel di wajahku terasa asing, seperti topeng yang menyembunyikan kebenaran. Gaun putih yang dikenakan tubuhku bukan tanda kebahagiaan, melainkan jerat yang memaksaku pada takdir yang tak pernah kupilih. Aku, Liana, seorang pembantu di rumah keluarga kaya, hari ini resmi menjadi istri anak majikanku sendiri, Adrian. Seharusnya hari ini adalah momen yang dirayakan dengan senyum dan doa restu, tapi ruang tamu rumah megah itu dipenuhi tatapan tajam dan bisik-bisik sinis. Aku tahu apa yang mereka bicarakan, pembantu itu beruntung sekali, atau anak majikan menikahi gadis rendahan. Tidak ada yang tahu betapa hancurnya hatiku. Pernikahan ini bukan hadiah, melainkan hukuman yang tak ku mengerti alasannya. Semua terjadi begitu cepat. 2 minggu lalu, Nyonya Ratna, Ibu Adrian, memanggilku ke ruang kerjanya. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa aku harus menikahi Adrian. Alasannya samar, hanya menyebut demi kehormatan keluarga. Aku ingin menolak, tapi tatapannya yang tajam membuat lidahku keluh. Adrian sendiri hanya diam saat kabar itu diumumkan. Tidak ada ucapan cinta, tidak ada tanda bahwa ia menginginkanku. Hanya keheningan yang lebih menakutkan daripada kemarahan. Kini, di kamar pengantin yang wangi bunga melati, aku duduk di tepi ranjang sambil menggenggam ujung selimut. Suara hujan di luar seperti dentuman yang mengiringi detak jantungku yang tak terkendali. Pintu kamar terbuka, dan Adrian masuk dengan langkah tenang. Jas hitamnya masih rapi, rambutnya sedikit berantakan, tapi tatapan matanya dingin dan menusuk. Ia menutup pintu pelan, seolah mengurung kami dalam dunia yang hanya berisi ketegangan. Aku memberanikan diri bertanya, meski suaraku nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan. "Kenapa kau menikahiku, Adrian? Aku kan pembantumu." Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. Dia berjalan mendekat, lalu duduk di sampingku. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dariku. Tangannya menyentuh daguku, memaksaku menatap matanya yang dalam. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang membuat darahku berdesir dan tubuhku bergetar. "Karena kau satu-satunya perempuan yang bisa membuatku kehilangan kendali." Nada suaranya rendah, namun penuh keyakinan. Saat itu, aku sadar pernikahan ini bukan sekadar paksaan. Ada rahasia yang jauh lebih besar di balik tatapan matanya, sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupku. Aku terpaku setelah mendengar jawabannya. Kata-kata itu berputar di kepalaku, membuatku sulit bernapas. Satu-satunya perempuan yang bisa membuatnya kehilangan kendali, apa maksudnya? Apakah itu artinya ia benar-benar menginginkanku, atau hanya melihatku sebagai pelampiasan hasrat? Mataku menatap lantai, takut melihat sorot matanya lagi. Namun Adrian justru memegang tanganku, genggamannya hangat tapi tegas, seolah ia tak ingin aku lari. Hujan di luar semakin deras, memukul atap dan jendela kamar. Di tengah suara itu, detak jantungku terdengar begitu jelas di telingaku. Adrian bergerak mendekat, jaraknya kini nyaris tak ada. Nafasnya menyentuh kulit leherku, membuat bulu kudukku meremang. "Liana," suaranya berat, seperti menahan sesuatu. "Sejak kau datang ke rumah ini, aku tak pernah bisa melupakanmu. Bukan karena kau pembantu, tapi karena kau berbeda." Kalimatnya menggantung di udara, membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin percaya, tapi masa lalu terlalu pahit untuk mengizinkannya. Selama ini, aku selalu menjadi orang yang tak terlihat, yang bekerja di balik bayang-bayang kemewahan keluarga ini. Jika benar ia menginginkanku, kenapa ia tak pernah mengucapkannya sebelum pernikahan ini diputuskan? Apakah ini cinta, atau hanya permainan kekuasaan yang membungkus nafsu? Pertanyaan itu terus berputar di benakku. Adrian mengusap pipiku dengan lembut, berbeda dari tatapan dinginnya di siang tadi.
Aku menikahimu karena aku tak mau ada laki-laki lain yang memilikimu, ucapnya pelan. Kalimat itu menusuk hatiku, bercampur antara rasa terharu dan takut. Di satu sisi aku merasa diperebutkan, di sisi lain aku seperti burung yang sayapnya dipotong lalu dikurung dalam sangkar emas. Malam itu, di bawah cahaya redup lampu kamar pengantin, aku menyadari bahwa pernikahan ini adalah jerat yang lebih rumit daripada yang kubayangkan. Adrian bukan hanya sekadar suami yang dipaksakan padaku, dia adalah badai yang mampu menghancurkan atau menyelamatkan hidupku. Dan entah kenapa, meski hatiku gemetar, aku tidak bisa memutuskan untuk pergi. Adrian masih duduk di sampingku, tatapannya tak pernah lepas dari wajahku. Ruangan terasa semakin menyempit, seakan udara menolak masuk. Aku mencoba memalingkan wajah, tapi jemarinya menahan daguku dengan lembut namun tegas. "Lihat aku, Liana," ucapnya lirih. Aku menurut, walau seluruh tubuhku terasa bergetar. Di matanya, aku melihat sesuatu yang sulit kuterjemahkan, bukan hanya hasrat, tapi juga kepemilikan yang menuntut. Dia perlahan melepaskan jasnya, menyisakan kemeja putih yang membuatnya terlihat lebih santai, namun entah kenapa justru membuat suasana semakin panas. Setiap gerakannya terasa terukur, seperti seseorang yang tahu betul apa yang ia inginkan. Aku mundur sedikit ke tepi ranjang, berharap jarak itu cukup untuk menenangkan hatiku, tapi langkahnya maju lagi, menghapus batas yang coba kubangun. "Jangan takut," bisiknya, suaranya dalam dan menenangkan, namun sekaligus berbahaya. "Aku tidak akan menyakitimu, kecuali kau memintanya." Kata-kata itu membuat napasku tercekat. Sebagian diriku ingin percaya, tapi bagian lainnya berteriak agar aku menjauh. Aku menutup mata, mencoba mengendalikan rasa gugup, namun aroma tubuhnya dan hangatnya kehadirannya semakin mengacaukan pikiranku. Tiba-tiba, ia memelukku. Bukan pelukan kasar seperti yang kubayangkan, tapi pelukan hangat yang membuat tubuhku melemas. "Sejak malam ini, kau adalah milikku," ucapnya pelan di telingaku. "Bukan hanya di atas kertas, tapi di setiap detak jantungmu." Kata-katanya membungkusku seperti jaring halus, membuatku sulit membedakan mana rasa takut dan mana rasa nyaman. Aku sadar, malam ini bukan hanya tentang tubuh yang menyatu, tapi juga tentang takdir yang mulai terikat erat. Dan anehnya, di tengah semua rasa takut itu, ada bagian kecil di hatiku yang mulai bertanya-tanya, bagaimana rasanya jika aku benar-benar menjadi miliknya, sepenuhnya, tanpa ragu. Pelukan Adrian masih membungkusku erat, membuatku sulit membedakan mana rasa nyaman dan mana rasa takut. Aku ingin bertanya lagi, ingin memaksanya menjawab semua pertanyaan yang membakar pikiranku, tapi kata-kata terasa membeku di tenggorokanku. Hanya detak jantungnya yang kudengar, berpacu dengan detakku sendiri. Seolah ada sesuatu di balik kehangatan ini yang ia sembunyikan rapat-rapat. "Liana," suara Adrian terdengar seperti bisikan yang datang dari jauh. "Aku tidak pernah menginginkan perempuan lain, hanya kau." Kalimat itu seharusnya membuatku bahagia, tapi justru memunculkan rasa curiga. Kenapa aku? Apa yang membuatnya begitu terikat padaku? Bukankah di luar sana ada banyak wanita cantik yang selevel dengannya? Sesuatu di dalam diriku tahu, jawabannya tidak sesederhana cinta pada pandangan pertama. Dia melepaskan pelukannya perlahan, menatapku dengan mata yang penuh rahasia. "Ada hal yang belum bisa aku ceritakan sekarang, tapi suatu hari nanti, kau akan mengerti kenapa aku memilihmu." Tatapannya dalam, nyaris membuatku terperangkap di dalamnya. "Dan saat itu tiba, kau mungkin akan membenciku, atau justru semakin mencintaiku." Kata-katanya membuat hatiku berdesir sekaligus nyeri. Rasa penasaran dan cemas bercampur menjadi satu. Aku menelan ludah, mencoba mencari keberanian untuk bertanya lebih jauh, tapi Adrian sudah lebih dulu membungkuk, menyentuhkan keningnya di keningku. "Malam ini, cukup kau tahu, aku tidak akan melepaskanmu." Suaranya terdengar seperti sumpah yang tidak akan pernah bisa dibatalkan. Aku memejamkan mata, mencoba meredakan gemuruh di dadaku. Di satu sisi, aku ingin berlari dari semua ini. Di sisi lain, ada kekuatan tak terlihat yang membuatku ingin tetap tinggal dan mencari tahu.
Malam itu, aku sadar pernikahan ini bukan akhir dari kisahku. Ini adalah awal dari teka-teki besar yang akan menguji hatiku, dan mungkin jiwaku. Cahaya lampu kamar meredup, hanya menyisakan siluet tubuh Adrian yang berdiri di depanku. Tatapannya menusuk, namun kali ini bukan sekadar dingin, ada api di dalamnya, api yang membuat tubuhku panas dan jantungku berdebar tak karuan. Langkahnya mendekat perlahan, sementara aku mundur hingga punggungku menyentuh tiang ranjang. Aku tahu tak ada jalan untuk lari. Dia mengangkat tanganku, mengecupnya lembut, lalu menatapku tanpa berkedip. Kau tidak mengerti betapa aku menginginkanmu, Liana, ucapnya dengan suara berat. Bukan hanya karena tubuhmu, tapi karena kau satu-satunya yang bisa membuatku merasa hidup. Kata-katanya membuat darahku berdesir. Di tengah rasa takut, ada getaran aneh yang tak bisa kutolak. Adrian meraih pinggangku, menarikku ke pelukannya. Aku merasakan detak jantungnya yang cepat, napasnya yang mulai memburu. Tangannya bergerak lembut, seolah setiap sentuhannya diukur agar tak menakutiku, namun tetap membuatku tak berdaya. Aku tahu kau ragu, bisiknya di telingaku, tapi aku bersumpah, malam ini aku akan membuatmu mengerti kenapa aku memilihmu. Aku ingin bertanya, ingin memaksanya mengungkap rahasia itu sekarang juga, tapi bibirnya sudah lebih dulu menutup bibirku. Ciumannya dalam, penuh penegasan bahwa aku miliknya. Di balik rasa terkejut, ada kehangatan yang menjalar hingga ke relung hatiku, membuat pertahanan yang kubangun perlahan runtuh. Malam itu, aku pasrah pada dekapannya, meski di dalam hati, pertanyaan-pertanyaan itu tetap bergema. Jika benar ia menikahiku karena cinta, mengapa aku merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini? Dan entah kenapa, aku merasa jawabannya akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Pagi itu, sinar matahari masuk dari selatirai, menyapu wajahku yang masih lelah setelah malam yang panjang. Tubuhku masih terasa hangat karena pelukan Adrian, tapi pikiranku dipenuhi tanda tanya. Aku menoleh perlahan, melihatnya tidur dengan napas teratur, seolah ia tak menyimpan beban apapun. Namun di balik ketenangannya, aku tahu ia menyembunyikan sesuatu. Saat aku bangkit dari ranjang, pandanganku tertuju pada meja kecil di sudut kamar. Di atasnya ada sebuah amplop coklat yang sebagian terbuka. Rasa penasaran menguasai diriku. Aku melangkah mendekat dan melihat isinya, foto-fotoku. Bukan hanya foto ketika aku bekerja di rumah ini, tapi juga foto-foto lama, bahkan sebelum aku menjadi pembantu. Semua diambil diam-diam. Tanganku bergetar. Kenapa Adrian memiliki ini semua? Sejak kapan ia memperhatikanku? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk pikiranku. Saat aku masih memandangi foto-foto itu, suara beratnya terdengar di belakangku. Kau tidak seharusnya melihat itu, katanya dengan nada yang sulit dibaca, antara marah dan takut. Aku menoleh, menatapnya dengan campuran bingung dan cemas. Kenapa kau punya semua ini, Adrian? Kenapa, dari dulu kau mengikutiku? Bibirku bergetar saat mengucapkannya. Dia hanya terdiam beberapa detik, lalu berjalan mendekat dengan tatapan yang sulit kuartikan. Karena sejak dulu, aku tahu, kau adalah milikku, bahkan sebelum kau menyadarinya. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Antara ngeri dan terharu, aku tak bisa memutuskan perasaan mana yang harus kudengarkan. Yang ku tahu, pagi itu adalah awal dari kebenaran yang akan mengupas semua rahasia Adrian, kebenaran yang mungkin akan mengubah cintaku menjadi luka, atau justru mengikatku semakin erat padanya. Aku masih berdiri terpaku, memegang foto-foto itu seperti memegang bukti dari sebuah pengkhianatan yang tak pernah kuduga. Adrian meraih foto-foto tersebut dari tanganku dan meletakkannya kembali ke dalam amplop. Kau tidak akan mengerti jika aku menjelaskannya sekarang, katanya, suaranya tegas namun terdengar seperti orang yang sedang menyembunyikan luka. Tapi aku sudah tak sanggup diam. Kalau begitu, buat aku mengerti. Aku berhak tahu kenapa aku terjebak dalam pernikahan ini. Adrian memejamkan mata sejenak, seolah berjuang mengendalikan emosi. Lalu ia berkata dengan nada pelan namun menusuk, ini bukan hanya tentang kita, Liana.
Ini tentang keluargaku, dan keluargamu. Kata-kata itu membuatku terhenti. Keluargaku. Aku tak ingat ada hubungan apapun antara keluargaku dan mereka. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia menatapku dalam-dalam, seolah mencoba memastikan apakah aku siap menerima kebenaran. Ayahku berhutang nyawa pada ayahmu, katanya akhirnya. Dan aku, sudah berjanji pada ayahmu, di saat-saat terakhir hidupnya, bahwa aku akan menjagamu. Pernikahan ini, adalah caraku menepati janji itu. Dunia di sekitarku terasa berguncang. Aku tak pernah tahu banyak tentang kematian ayahku. Ibuku hanya bilang ayah meninggal karena kecelakaan kerja. Tapi sekarang, dari bibir Adrian, aku mendengar ada kisah yang jauh lebih besar, kisah yang mengikat takdir kami bahkan sebelum aku menyadarinya. Aku memalingkan wajah, air mata mulai menggenang di mataku. Aku tak tahu harus merasa apa, bersyukur karena ia melindungiku, atau marah karena ia tidak pernah jujur sejak awal. Yang ku tahu, rahasia ini hanya awal dari badai yang akan datang, badai yang mungkin akan menguji seberapa kuat hati kami bertahan. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Adrian terus terngiang di kepalaku, janji pada ayahku, hutang nyawa, dan semua hal yang selama ini tak pernah kucurigai. Aku duduk di sudut ranjang, menatap punggungnya yang terlelap. Ada bagian dari diriku yang ingin mempercayainya, tapi ada pula bagian yang merasa semua ini hanya setengah dari kebenaran. Aku butuh tahu semuanya, meski harus menggali luka lama. Keesokan harinya, saat Adrian sibuk bekerja, aku memberanikan diri mengunjungi gudang lama di rumah ini. Gudang itu jarang dibuka, dipenuhi aroma debu dan kayu tua. Aku mencari sesuatu, apapun, yang bisa membuktikan cerita Adrian. Di antara tumpukan kotak, aku menemukan sebuah peti besi kecil yang terkunci. Anehnya, di bagian luarnya tertulis nama ayahku. Tanganku bergetar saat mencoba membukanya, tapi kunci tidak kutemukan. Aku hanya bisa menatap peti itu dengan rasa penasaran yang membakar dada. Saat aku membalikkan badan, aku mendapati Adrian berdiri di pintu, menatapku dengan ekspresi sulit ditebak, antara marah dan terluka. "Kau tidak seharusnya ada di sini, Liana," ucapnya pelan, namun tegas. Aku menelan ludah. "Kalau kau ingin aku percaya padamu, biarkan aku tahu semuanya," kataku, suaraku bergetar tapi penuh tekad. Adrian terdiam lama, matanya menatapku seolah berperang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, ia melangkah masuk, menutup pintu gudang, lalu berkata, "Kalau aku buka ini, hidup kita berdua tidak akan pernah sama lagi." Kalimatnya membuat bulu kudukku berdiri. Ada ketakutan di matanya, tapi juga keyakinan bahwa kebenaran ini tak bisa dihindari. Dan saat itu, aku sadar, apapun yang ada di dalam peti itu, akan mengubah segalanya, termasuk perasaan kami satu sama lain. Suara kunci berputar terdengar jelas di ruang gudang yang sunyi. Adrian menatapku sekilas sebelum membuka peti itu, seolah memberi kesempatan terakhir untuk mundur. Tapi aku tetap berdiri di sana, menahan napas. Tutup peti terbuka perlahan, dan aroma kertas tua bercampur besi memenuhi udara. Di dalamnya ada tumpukan berkas, sebuah jam tangan rusak, dan foto. Tanganku gemetar saat mengambil foto itu. Terlihat ayahku berdiri di samping seorang pria yang tak lain adalah ayah Adrian. Wajah mereka penuh darah dan debu, seperti habis melewati sesuatu yang mengerikan. Di belakang foto itu, tertulis dengan tinta pudar, "Hari terakhir sebelum pengkhianatan." Kata itu menusuk dadaku seperti pisau. "Apa maksudnya ini?" tanyaku, menatap Adrian dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Adrian menghela napas berat. "Ayahku dan ayahmu dulunya sahabat. Mereka bekerja di tambang batu bara milik keluarga kami. Tapi suatu hari, terjadi ledakan besar, dan hanya mereka berdua yang berada di terowongan itu. Ayahmu menyelamatkan ayahku, tapi ia terhenti." Suaranya pecah. Seluruh kejadian itu ditutup rapat karena ada orang kuat yang harus dilindungi. Ayahmu menanggung semua tuduhan agar nyawa keluarganya tetap aman. Aku terdiam, mencoba mencerna semuanya. Jadi selama ini,
Ayahku hidup dengan nama yang ternoda demi melindungi seseorang, dan aku bahkan tak pernah tahu. Air mataku jatuh, bukan hanya karena kebenaran ini, tapi juga karena aku sadar Adrian menikahiku bukan sekadar karena janji, ia merasa berhutang untuk membersihkan nama keluargaku. Namun, di balik itu semua, ada satu pertanyaan yang membuat hatiku berdegup lebih cepat. Jika ia melakukan semua ini demi menepati janji dan menebus hutang keluarga, apakah perasaannya padaku benar-benar cinta, atau hanya kewajiban yang dibungkus dengan rasa memiliki? Aku meninggalkan gudang itu dengan langkah gontai, membawa beban kebenaran yang baru saja terungkap. Di dadaku, rasa lega bercampur pedih. Aku tahu sekarang mengapa Adrian begitu keras mempertahankanku, tapi mengetahui alasannya justru membuatku semakin bingung. Apakah aku hanya bagian dari penebusan masa lalunya? Atau aku benar-benar berarti baginya sebagai seorang perempuan? Beberapa hari kemudian, aku menjaga jarak. Adrian mencariku, menatapku dengan mata yang penuh rasa khawatir. Kalau semua ini membuatmu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu, tapi ketahuilah, Liana, aku mencintaimu. Bukan karena janji pada ayahmu, bukan karena hutang keluarga, tapi karena kau adalah satu-satunya rumah yang kucari, katanya. Kata-kata itu menusuk hatiku, membuat dinding pertahanan yang kubangun mulai runtuh. Aku menatapnya lama. Dalam sorot matanya, aku tak hanya melihat rasa bersalah, tapi juga ketulusan yang tak bisa dipalsukan. Perlahan, aku mengulurkan tangan, meraih tangannya. Kalau begitu, buktikan padaku, ucapku pelan. Adrian tersenyum tipis, lalu memelukku seolah takut aku akan menghilang. Pelukan itu hangat, hangat yang membuat luka hatiku mulai sembuh. Hari-hari berikutnya, kami belajar memahami satu sama lain. Adrian tak lagi menutupi apapun dariku, dan aku mulai membuka hati untuk percaya. Masa lalu memang menyakitkan, tapi kami berdua memilih untuk tidak lagi terjebak di dalamnya. Di bawah langit senja, aku akhirnya bisa tersenyum, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku tahu, kami akan menjalaninya bersama. Pernikahan kami memang dimulai dengan keterpaksaan, penuh rahasia, dan diliputi luka lama. Tapi pada akhirnya, cinta bukan tentang bagaimana ia dimulai, melainkan bagaimana kita memilih untuk tetap bertahan. Dan aku memilih, tetap bersamanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua penonton setia channel ini yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran bahwa setiap hubungan pasti diuji oleh rahasia, luka, dan masa lalu, namun jika hati kita tulus, cinta akan menemukan jalannya. Saya berdoa semoga kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan cinta yang indah dalam hidup kalian. Semoga setiap masalah yang kalian hadapi diberi jalan keluar terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang penuh emosi dan makna untuk kalian semua.